Jeb, Ya. kita bergunjing. Wah, asik. Tapi nggak usah sebut nama ya. Oke. Influencer beli followers? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di program Ceritain bersama saya Boy Chandra. Dan di episode kali ini saya akan ngobrol sama salah satu konten kreator yang hobinya joget-joget nih. Enggak ya? Ada sejak bilu. Jib. Sehat tangan dulu dong. Jib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Bang Boy sehat? Sehat. Masya Duh. Allah. Gimana? Apanya? Sekarang kegiatannya? Oh, kirain nanya percaya atau enggak sama COVID. Jangan. Sensor. Itu di Sensor. itu di berita yang lain aja lah ya. Sensor lah, sensor. Percaya. Apa kegiatan hari ini? Dajib. Kegiatan. Skripsi. Wis. Udah berapa tahun tuh? Waduh. BP 2016. Nah, itu Oke. sendiri aja. Malah saya jelasin. Oke. Terus apa lagi kegiatan? Skripsi, terus aktif di akun pribadi di Instagram, sama TikTok Bang Boy. Konten ya? Konten. Terus bantu-bantu di tim kreatif Minanglip loh. Kebetulan bantu-bantu jadi admin Minanglip loh. Oke. Ngelola Minanglip. Ya, bantu ngelola Minanglip loh. Oke. Berarti sehari-hari kuliah, ngonten, ya bantu-bantu. tapi bantunya sambil rebahan sih Bang Boy. Oh gitu ya. Ya. Ya udah berarti udah selesai. Ya udah. out. Waduh. JB. Ya. JB ini bikin konten itu udah dari tahun 2016 ya? 2016. 2016. Mulainya dari Fitgram. Mulai dari Fitgram komedi lucu. Komedi Instagram. lucu. Basic, bukan, apa namanya tuh? Indonesia ya Bang, sorry Ya, Bang. Indonesia. Dulu tuh Jibi suka melihat video Instagramnya Indofitgram. Oke. Yang sekarang udah jadi YouTuber lah, yang kayak Chandra Liao, kayak Idozel. Kan dulu mainnya Indofitgram. Bang. Ya. Inspirasinya dari situ, sama satu lagi inspirasinya dari Uda Prasteguh. Ya. Berharap bisa satu frame sih sama Uda Prasteguh. Davras, nggak muat. Iya sih. Cek frame lah. Ya. Gitu. Jadi kayak Aduh, sorry. Bercanda kelewatan. Gak apa-apa, slow. Nggak boleh. Jadi gak baperan kayak netizen TikTok. Aduh. Oke, lanjut. Ya, jadi dari situ kayaknya basic GB sebelum tuh kebetulan lagi bisa ngedit sedikit lah Bang. Oke. Jadi kayak yaudah coba-coba tiru habis konten orang-orang itu, post di Instagram yang followersnya masih puluhan. Dan ya awalnya dari situlah kurang lebih nih. Berarti awalnya sendiri berarti ya? Sendiri sampai sekarang pun sebenarnya Masih ya? masih. Tapi kan ada Minanglip. Oh, maksudnya ada. udah banyak kolaborasi lah ya. Ya bedanya itu sih kurang. Kalau dulu tuh emang benar-benar sendiri. Pure sendiri tanpa kolaborasi. Di pergaulan nggak diterima dulu? Enggak. Di keluarga pun. Nggak diterima. Iya, tetap di keluarga terima canda. Kenapa kepikiran waktu itu bikin konten? Karena waktu itu Jubi punya tim film pendek Bang Boy. Yang terbentuknya itu ketika SMA. Nah, SMA dulu ada lomba namanya FLS 2N. Ya. Jadi itu kayak nasional ya? Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Jadi kayak setiap tahun itu diadain kayaknya sampai sekarang masih. Awalnya tuh pengen teater dulu Bang Boy. Oke. Nah, di tahun 2014 kalau nggak salah teater masih ada. Di Sekarang tahun masih selanjutnya- ada. Bukan, maksudnya diperlombakan. Oh, diperlombakan. Oke. Diperlombakan konteksnya. Jangan semua siakan kon teater. Oke. Waduh, pandai mana Bang Boy ini mengarahkan. Oke. Jadi dari situ tahun besoknya lomba teater nggak ada. Berpikirlah tujuan kami ikut lomba adalah pengen dapetin duit jajan sama dapetin blazer. Blazer kayak jas gitu Bang, Oke. Bang Boy. Nah, jadi Kenapa tuh? nggak tahu, pengen aja kayak dapat sesuatu dari pemerintah kita tercinta. Ini kayak bagus. Itu Pariaman ya? Pariaman. Oke. Pariaman nih. Jadi kayak tahun besoknya nggak ada teater, gimana ya caranya buat ikut lomba biar dapet uang jajan sama blazer lagi. Nah, akhirnya belajarlah bikin film pendek, cari teman-teman yang bisa ngedit. Ternyata nggak ketemu teman-teman yang bisa ngedit, ya udah kepaksa JB yang ngedit. JB juga yang yang jadi
yang bikin cerita, yang bikin skrip. Jadi teman-teman itu memenuhin anggota doang gitu. Enggak ada bantu-bantu. Cuman ya kebanyakan GB yang bikin. Terus akhirnya di situ GB sering ikut lomba dan menang cuma sampai provinsi doang. Dan setelah itu nggak ada lomba lagi Bang Boy. Nah daripada kemampuan editing nih nggak diasah-asah, mending ya udahlah bikin feedgram atau video lucu. Tujuannya biar nanti kalau ada lomba nggak canggung ngedit. Oke. Itu sih Berarti tujuannya. emang suka multimedia editing Iya, kurang lebih. Jadi multimedia editing, bikin video, bikin konsep-konsep parodi ya suka-suka. Kurang. Dulu sekolah di mana sih, Jun? SMAN 1 Pariaman. SMAN 1 Pariaman itu sekolah ini ya, unggul ya? Oh, di Pariaman sebenarnya nggak ada sistem unggul atau enggak, cuman kayak ya kebetulan banyak di sana teman-teman kita yang berprestasi kebetulan aja. Kebetulan gitu. ya. Jadi kayak kebetulan juga namanya 1, jadi kayak di nomor 1 kan. Wow. Terlihatnya. Terlihatnya. Gitu. Oke. Jadi kayak dari masyarakat secara tidak langsung udah tersugesti, oh yaudah ke SMA 1 aja bagus gitu. Karena namanya juga SMA Namanya 1, SMA 1 ya. gitu. Iya. Ya, kurang lebih gitu. Kuliah di UNAN jurusan? Kuliah UNAN jurusan Bang Boy udah tahu? Belum. Coba tebak. Hukum. Iya sih. Kok tahu? Tahu ya? Nebak saya. Ya, hukum. Betul ya. Hukum, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Ilmu hukum. Ilmu Hukum. Konsentrasi Hukum Tata Negara. Hukum tata negara ya. Hukum Tata Negara. Konsentrasi. Itu yang pengacara bukan ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi kayak kalau misalnya Bang Boy taunya pidana atau perdata, nah kalau yang pidana tuh lebih ke pengacara-pengacara kasus-kasus kayak pencurian, kayak yang hukum-hukum umum lah, hukum publik. Kalau yang perdata itu yang lebih privat kayak permasalahan tanah, cerai, agama. Itu baru pengacara. Jadi pengacara ini banyak pembagiannya Bang Boy. Berarti JB ini nanti kalau seandainya lulus dan nerusin di sana, fokusnya kalau di mana? seandainya lulus, Iya dong, kan harus berandai-andai dulu, Iya. belum pasti kan. Berharap lah kalau Mana bisa. tahu besok ini kan. Apa itu? jangan sampai DO. Oke. Iya, kalau seandainya lulus. Berarti bisa ya pengacara ya? Insya Allah bisa. Bayangan. Tapi nambah lagi berarti ya kuliah? Nambah lagi nggak sih? Enggak. Oh enggak ya? Fokus. Profesi gitu enggak? Oh, kalau untuk lanjut ke misalnya kayak pengacara atau iya kayak minimal kayaknya harus ngambil S2 lah. Iya, harus ngambil S2 Iya. kan. Karena kalau tata negara itu masuknya ke kalau misalnya ambil hakim tuh hakim MK Bang Boy. Kayak permasalahan tentang apa namanya kecurangan dalam pemilu. Oke. Nah, Berat itu ya? ranah HJB itu. Ini podcastnya jadi berat nih. Tapi JB juga nggak mau bahas itu. Oke, kita balik lagi nih konten ya. Ya. Jadi teater sempat ikut. Sempat ikut lomba teater, sorry tadi agak. Di kampus ikut teater nggak? Oh enggak. Enggak ya? Lomba teater di SMA doang Bang Boy. Jadi SMA doang? waktu itu karena di sekolah pengen juara, didatangkanlah pelatih dari Padang. Bikin konten ya? Bikin 2016. 2016. Jalan nih sendiri. Sendiri jalan Bang Boy. Mulai gabung sama Minang Lip itu kapan? Tahun 2017-an kalau nggak salah Bang Boy. 2017-an, jadi pertama kali itu Dalip bikin acara makan-makan kalau bahasa Minangnya. Jadi Dalip ini Riko Iya. yang bikin Minang Lip. Yang bikin Minang Lip, Oke. yang punya Minang Lip lah. Ya. namanya. Jadi Dalip Riko, sama aja sih. Ya. Nah, Dalip bikin acara makan-makan kalau bahasa Minangnya makan bajamba. Jadi dulu ngundang-undang para konten kreator. Nah, konten kreator Fitgram dulu nggak banyak banget Bang Boy. Kebanyakan dulu yang diundang itu kayak akun-akun publik lain. Anonim. Iya, kayak cerita Padang kalau nggak salah, terus kayak ya beberapa akun-akun lain lah gitu. Ya, itu ide situ tahun 2017 lah. Itu pertama kali ketemu sama Minang Lip. Dari pertama muncul berarti Dajib ini udah membangun personal brandnya sebagai GB ya? Belum. Belum. Berarti akun enggak, maksudnya sebagai personal maksudnya. Sebagai personal iya, tapi kalau yang karakter GB-nya belum. GB belum ada waktu 2017. Adanya GB itu
tahun 2019 kalau nggak salah. 2019. Tapi kan emang udah muncul sebagai sosok sendiri ya? Sudah. Karena kan ada banyak nih yang muncul sebagai akun unknown gitu ya. Iya. Karena kebanyakan orang dulu kayak takut tampil gitu, Bang Boy. Mungkin karena belum pede kali. Kebanyakan kawan-kawan tuh katanya kayak belum pede untuk tampil katanya. Kalau JB emang basic JB pengen tampil di depan umum. Penting nggak malu-maluin aja. Tapi pernah malu-maluin nggak? Oh pernah. pernah ikut stand up comedy nggak ada yang ketawa. Waduh. Sejak itu saya trauma ikut stand up. Belajar tuh sama Pras Teguh. Iya. Suhu. JB ini kan selain bikin video-video sketsaan gitu, terus bikin video-video informasi, terus bikin kuliner-kulineran juga ya. Tergantung endorse. Iya. Oh berarti kuliner tergantung endorse. Tergantung endorse. Kalau enggak. Aduh. Kokis harusnya endorse. Iya, udah tadi. Terus ini juga nyanyi. Nge-rap. Oh iya. Waduh, saya hampir lupa. Iya. Gimana tuh? Nge-rap karena nggak tahu dari kecil. Pernah kecil nggak ya JB? Kayaknya pernah. Pernah lah. Pernah. Atau waktu lahir langsung gede? Langsung ukuran super sih ketemu. Jadi ketika berelat orang di sebelah. Oke. Jadi ketika umur sekitaran ya 8 tahunan suka dengar rap Indonesia. Kayaknya lebih dari 8 tahun. Kayak dengar Saikoji. Oke. Jadi kayak Nine Kung Fu Chicken dengar nggak? Enggak ya. Tahunya Saikoji sama Eminem. Ya itu doang sih tahunya. Oke. Nah dari situ kayak wah kayaknya asik nih nge-rap nih. Dan pas dan udah lama nggak diasah kayak cuma sekedar hobi-hobi nggak masuk kamera aja Bang Boy. Kayak sekedar nyanyi-nyanyi nggak jelas sama nge-rap. Ternyata waktu itu pertama kali diajak nge-rap itu sama Kak Denima. Ya. Diajak lah Kak Denima. Jibi bisa nge-rap. Jibi bilang aja bisa. Ya udah ambil, ternyata lumayan lah hasilnya. Ada beberapa lagu kolaborasi yang nge-rap ya? Ada 3 atau 4 gitu ya? Dua kalau terakhir sama Riko. Oh iya. Tiga ya? Kalau nggak salah 3 ya. Itu semuanya kolaborasi? Kolaborasi, belum ada yang bikin single. Kenapa nggak bikin sendiri? Dilihat dari waktu sekarang belum ada waktu untuk itu karena mau selesaikan skripsi. Bapak sibuk dulu. banget kayak. Skripsi aja sih. Skripsi aja. Ya. Kayak jadi beban mental gitu. Kenapa belum selesai? Kenapa nggak healing dulu? Iya. Udah berapa lama healingnya ini ha? Harusnya healing dulu kan? Udah. Iya. Udah orang sekarang kan healing kan ya? Iya sih, iya. Udah sih healing. Udah. Tapi ada rencana ini nggak sih bikin? Ya tiap orang itu kan beda prinsip ya. Tapi kayaknya punya karya sendiri tunggal itu sih kepuasannya beda gitu ya. Iyalah pastilah Bang. Karya kolaborasi oke lah gitu ya. Tapi punya karya sendiri. Punya karya sendiri gitu. Pengen Bang Boy. Kayak rencananya abis dari wisuda insyaallah dalam waktu dekat. Setelah selesai wisuda mau fokus membangun branding juga di YouTube kayak branding. Jadi rapper, branding, bikin video reaction kayak video reaction meme tapi yang versi Minangnya karena JB mau ngambil ranah-ranah yang belum ada di Minang. Gitu. Oke. Jadi kayak rap udah ada cuman nggak terlalu banyak gitu. Ya. JB merasa diri JB berpotensi untuk bisa lebih baik lagi walaupun sebenarnya memang sulit untuk menjadi lebih baik. Gitu. Tapi nggak ada salahnya mencoba kan? Iya dong. Semua harus dicoba. Walaupun akan gagal. Gak apa-apa. Aja. Yang penting mencoba. Iya, yang penting setidaknya mencoba. udah tahu prosesnya kan. Nah itu. Lebih baik bersama walau terluka daripada nggak pernah bersama tapi tetap terluka. Bang Boy Chandra 2022. Oke. Pas ajak buat tes ini. Gitu lah Bang. Berarti emang JB ini pengen fokusnya konten segmen bahasa Minang gitu ya? Pengennya seperti itu, cuman dilihat dari perkembangan media sosial sekarang tidak tertutup kemungkinan nantinya konten JB juga ada yang bahasa Indonesia. Jadi bukan cuma Minang. Karena kan ini ya, Jib, kalau kita berbahasa Minang kan akhirnya segmennya jadi sedikit gitu ya. Iya. Yang ngerti ya orang-orang Minang aja lah gitu. Betul. Tapi kalau misalnya kita bikin konten yang lebih universal, ya segmennya bisa lebih banyak gitu. Iya, nanti mungkin
bisa Jibi pemutusan apa nih namanya nih, keputusan yang bakal Jibi ambil mungkin Jibi pikirin dulu matang-matang sebelum mulai nanti. Nah, Jib. mulainya rencananya setelah wisuda. Oh, setelah wisuda ya. Jeb, Ya. kita bergunjing. Wah, asik. Karena saya tahu Anda suka bergunjing ya. Tapi nggak usah sebut nama ya. Oke. Influencer beli followers? Jangan. Oh. Nggak usah itu. Itu nanti aja. Sabar, Pak. Siap. Di Sumbar ini kan ada Jibi banyak lah kenal konten kreator gitu ya. Alhamdulillah. Yang sumbar-sumbar gitu. Yang drama-dramanya gitu ya. Yang banyak lah. Banyak. Pengen tanya dulu nih. Oke. Sebenarnya drama-drama itu settingan atau asli? Dari yang Jibi lihat ada yang settingan, ada yang asli. Oke. Dari yang Jibi lihat deh Bang Boy, dan Jibi ketahui. Jadi misalnya ada si A bikin drama sama si B, terus Jibi tanya sama orang terdekat Jibi yang kenal sama si A. Pas pertama-tama ada sebagian yang bilang sih kalau itu tuh asli katanya. Oke. Ada sebagian yang bilang settingan, tergantung apa yang mereka dramakan. Oke. Misalnya dramanya arah-arah ke suatu brand, nah, itu udah jelas settingan. Ya, udah jelas settingan. Jibi sendiri pernah ini nggak? Pernah pakai pola itu nggak? Nggak pernah. Kenapa? Nggak pernah. Karena bukan Jibi banget rasanya. Tapi kan itu bisa bikin lebih terkenal. Lo bisa. Go Jakarta. Go Jakarta bisa. Go mana gitu ya. Cuman impact-nya sih kalau yang Jibi lihat, Bang Boy bakal tercipta dua buah kubu jadinya. Gimana tuh maksudnya? Jadi kan misalnya nih Jibi sama Bang Boy bikin drama. Ya. Yang pastinya orang-orang yang dukung Bang Boy benci Jibi dong. Oh gitu. Nah, orang-orang yang dukung Jibi benci Bang Boy ya gitu, takutnya gitu. Tapi kan influencer butuh itu, Pak. Tidak semua. Semakin banyak followers Bapak, semakin banyak ini kan. Iya sih. Brand kan ya. Nggak apa-apa deh, ntar mau coba nggak Bang Boy? Enggak sih. Soalnya saya berkarya, Pak. Itu harusnya itu jawaban Saya saya. nggak butuh drama, Pak. Saya bisa berkarya. Saya mampu, Pak. Wah, mampus nggak? Enggak. Bercanda. Tapi sebenarnya nggak masalah Nggak sih ada ya. Kalau emang mampunya drama aja sih nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting kan. Kalau Jibi pribadi selama itu tidak merugikan Jibi ya udah silahkan. Yang penting sih kalau menurut aku sih yang penting nggak melanggar undang-undang aja. Kalau udah melanggar undang-undang masuk penjara kan kasihan. Susah, gitu kan. tapi ada kok. Tapi di nasional ada yang sampai. Iya jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kalau kayak gitu kayak masih settingan juga kira-kira tuh Bang Boy. Sampai masuk penjara. Enggak sih kayak. Enggak. Masa iya settingan? Settingannya sampai ke penjara. Janganlah. Tapi sebenarnya dalam industri showbiz kan showbiz. Ya. Drama-drama settingan kayak gitu biasa aja sih. Iya, biasa. Selama itu tadi jangan sampai masuk penjara aja. Iya, betul. Karena mungkin ada teman-teman yang pengen cepat viral, ngelakuin segala hal tanpa pertimbangan itu kan kasihan. Nah, itu. Itu Kadang sih. salah satu yang Jibi takutin pun kalau ngambil alur itu, ya memang viral, cuman viralnya bentar. Iya. Takutnya seperti itu. Ntar kalau nggak ada drama lagi ya turun lagi. Akhirnya kan ketergantungan sama dramanya kan. Iya, dan karakter pun kayak kurang kuat di situ jadinya. Iya, Kalau dari satu drama ke drama lain. Nah, kalau karya kan jelas sih. Kan ini pula. Kurang lebih seperti itu, Bang. Najib. Ya, Najib kan bikin konten Minang nih ya. Minang. Apa hal yang bikin Najib itu kayak ada orang yang nggak suka segala macam. Ya, orang Minang ini kan macam-macam ya, Najib ya. Apa hal paling ya kalau boleh bilang paling mengesalkan atau paling bikin marah itu pernah nggak? Paling bikin marah sih sejauh ini yang marah banget nggak ada. Cuman pernah kayak sampai Jibi ladenin itu gara-gara dia kayak bawa-bawa emak gitu, kayak bawa-bawa keluarga lah. Oke. Jibi nggak serang balik secara frontal, tapi Jibi bilang aja baik-baik. Ini kalau mau dilanjutin boleh, tapi ini saya udah punya bukti screenshotnya, mau dibawa ke jalur hukum boleh, bisa. Habis itu dihapus. Komen dari si haters itu. Ya sebenarnya sih apa ya, kalau ngebenci orang tuh kan, ya terserah sih ya. Iya, tapi terserah. asal jangan melampaui hal-hal yang seharusnya nggak
nggak ini ya. Kadang orang ini kan melewati norma-norma yang ada pula gitu. Iya. Dan sebenarnya kan setiap content creator juga punya perasaan. Oh iya. Kami ini juga manusia. Iya. bukan sudahlah. Tapi pernah terjebak di ini nggak sih, Dajib? Apanya, Bang Boy? Biasanya kita tuh kalau bisa bikin konten yang orang suka, orang tuh merasa kita tuh milik dia. Jadi kita bikin konten harus yang dia suka terus. Iya. Ini kayaknya keresahan Bang Boy juga ya. Nah, kalau saya nggak peduli sih. Iya. Kalau saya bikin apa yang saya suka aja. Iya. Kalau Anda Siap. suka ya Anda nikmati, kalau enggak ya enggak gitu. Pernah dulu Bang Boy, waktu masih awal-awal, masih belum terlalu banyak kenal-kenal, masih belum banyak kenal orang-orang kayak Bang Boy, kayak belum banyak kolaborasi lah. Jadi kayak masih berpikir konten kita buat emang buat penonton kita. Kalau penonton kita nggak suka harus ganti konsep dulu gitu. Harus nyenangin orang terus ya? Harus nyenangin followers kita. Dulu mikirnya gitu. Kalau sekarang ya kalau senang terima, kalau enggak ya udah silakan cari yang lain aja. Karena kita kan nggak bisa nyenangin orang setiap waktu. Iya, betul. Dan emang nggak tugas kita juga. Nah iya sih. Jadi baru mikir sekarang apa tanggung jawab saya untuk mereka gitu kan. Iya, nggak ada juga Iya. ya. Maksudnya kita bikin konten dan orang-orang kan bertumbuh ya. Iya. Ketika misalnya dia masih remaja nih, Dajib, dia suka tuh konten kita. Ketika dia udah tambah dewasa, mungkin kontennya yang lain lagi. Iya. Ya kan? Iya, wajar. Tapi akhirnya hal-hal kayak gitu bisa bisa teratasi lah ya. Iya. Kan ada juga tuh orang yang takut untuk ngubah kontennya karena ketemu nyamannya di situ. Iya, betul. Tapi akhirnya ditinggalin gitu. Ditinggalin, ya betul. Jibi pun kayak sekarang kan mau fokus ke konten YouTube kalau Bang Boy tahu kan. Tahu. Komedi informatif. Tapi emang di sisi lain teman-teman sekitar, bukan followers sih, teman-teman sekitar Jibi kayak masih pengen lihat yang komedi parodi, bukan cuma itu doh. Jadi kalau bisa selang-seling katanya. Ya walaupun Jibi lagi membangun branding komedi informatif, tapi ya parodi tetap jalan. Kan itu bisa jadi ini, Om Jeb, jadi segmen kan? Iya. Maksudnya yang apa? YouTube. Ya, terus nanti ada segmen lain. Iya. Kurang lebih gitu sih, Bang. Sampai sekarang masih dikerjain sendiri semuanya? Masih. Tapi makin kesini udah mulai berasa makin keteterannya, Bang Boy. Jadi mungkin kayak rencana Jibi tadi setelah wisuda pengen bangun YouTube. Mungkin setelah wisuda itu... Bentar, saya potong, sorry. Ya. Bapak setelah wisuda nggak mau jadi PNS, kenapa bangun YouTube, Bapak? Iya. Iya dong. Harusnya iya Bang Boy ya? Iya dong. Iya. PNS di Pariaman tuh mahal tuh harganya. Bapak orang Pariaman kan? Iya. Naik harga beli saya adeknya tuh. Harga jemput. Emang YouTuber udah dihargai tinggi di Pariaman? Belum. Apa kerjaan YouTube? Oh, YouTube. Iya, YouTube. Coba kalau ya PNS ya. Oh iya, di Matung. Ya, gitu. Itu idola para mertua. Karena PNS itu profesi paling membanggakan di Pariaman. Iya. Nggak salah. Nggak salah. Betul. Iya, Bang. Betul. Aduh, saya mau ngejokes agak takut. Kenapa pengen jadi konten kreator fokus gitu? Kenapa? Bapak kan hukum nih, kuliah gitu ya. Betul. Kenapa pengen jadi konten kreator? Apakah Bapak melihat di dunia perkonten kreatoran ini masa depan lebih cerah atau gimana? Salah satunya itu, Bang. Gimana? Merasa feeling aja sih, feeling gimana? Tidak tertutup kemungkinan sih nanti suatu saat bisa jadi bakal bekerja di bidang yang Jibi kuliahkan. Tidak tertutup kemungkinan. Cuman kayak Jibi dari emang SMA pengen target kayak jadi public figure gitu, Bang Boy. Oke. Jadi mungkin ini salah satu langkah-langkahnya menuju keinginan Jibi itu untuk jadi public figure. Jadi mulai apalagi kayak lihat di Sumbar untuk perlahan-lahan kan mulai dari daerah dulu, habis itu rencananya baru ke nasional. Jadi perlahan-lahan apalagi di Sumbar konten kreator terutama belum terlalu banyak. Iya. Jadi di bidang industri kreatif belum terlalu banyak di media sosial terutama. Jadi nggak sabar aja pengen mencoba untuk mengelola tim misalnya atau mengelola YouTube di ranah itu. Tapi mau ke ini juga, mau ke Jawa juga? Atau emang fokus di sini aja? Ya tidak tertutup kemungkinan bisa jadi kalau nanti waktunya Jibi ke Jawa, yang tidak tertutup kemungkinan. Tinggal dong Minang Lip. Ya udah yang lain aja.
Bisa dicari orang Om lain. Riko nih kayaknya udah mau siap-siap berkhianat nih. Iya. Tolong prepare cari admin baru. Waduh. Oke. Iya. Najib, Udah. kayaknya cukup dulu untuk episode kali ini. Wah, sebentar ya. Sebentar, nanti kita ngobrol lagi Siap. di sesi gunjing-gunjing yang lain. Di Minang Live kita ngobrol nanti kita. Iya. Baik, Najib, thank you ya udah Oke. menyediakan waktu Thank untuk you ngobrol. kembali, Bang Terima Bay. kasih, sukses Siap. terus untuk Najib. Sukses terus untuk Bang Semoga Bay. makin bertumbuh. Wah, apanya nih? Karir. jangan saya nggak mau main fisik. Iya. Nanti ya. Oh, pernah kena. Nggak boleh Pak. Oh. Sekarang kan bisa dipenjara kalau body shaming Pak. Iya, Bang Bay. Ya Bapak anak hukum harusnya lebih tahu Pak. Waduh. Iya. Bapak Ini kalau ada. kurang senang bisa penjarain orang yang Oke. body shaming Pak. Siap. Dapat. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Terima Bang kasih Bay. teman-teman udah nonton episode Ceritain edisi kali ini bersama saya dan Jib. Iya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.